Jemaat Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara semua, jemaat Tuhan yang ada di GBI Jatinegara. Sekali lagi Shalom. Coba yang lambaikan tangan yang bersuka cita pada pagi hari ini. Haleluya. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah pun juga tetap bersuka cita, karena Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu dan dimensi apapun. Pagi hari ini kita mengucap syukur karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersyukur di hadirat Tuhan. Sejenak kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Anugerah-Mu besar dalam kehidupan kami pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih untuk pemeliharaan, terima kasih untuk kasih dan setia Tuhan. Karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami yang tidak pernah berhenti-henti dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini bukti nyata dari kasih setia Tuhan, kami ada bersama-sama untuk memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah ibadah ini jadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapi kami yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah sekalipun. Tuhan, Engkau tolong berkati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Karena hanya bersama-Mu kami dapat lewati semua. Bersama-Mu kami dapat kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory bagi nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan, sebab kasih setia-Mu besar. Haleluya. Mari naikkan syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Yesus baik bagi kami, Yesus baik bagi kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Haleluya. Bersama-Mu kami melewati semua rintangan Tuhan. Kendati banyak masalah, problema hidup kami, Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama angkat pujian ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku Tuhan, kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah ungkapan isi hati kami. Amin. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sekali lagi kita angkat pujian ini dengan sungguh hati. Katakan, Engkau ada bersamaku Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah ku ragukan, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku Tuhan, kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu, adalah bersama-Mu. Terima kasih Tuhan. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sama-sama katakan, bersama-Mu, bersama-Mu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu, perkenanan-Mu ya
memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Saya undang kita panggil berdiri semua, Bapak Ibu Saudara semua. Kau ada bersamaku di setiap musim hidup. Akui Tuhan dalam hidupmu. Tak pernah kau biarkan ku sendiri, sebab kekuatan hanya para Tuhan sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, adalah bersamamu. Haleluya. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Akui Tuhan dalam hidupmu. Angkat tanganmu, katakan bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua, perkenankan-Mu yang teguhkan, teguhkan hati. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi katakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua, perkenankan-Mu yang teguhkan hati. Engkau yang bertindak menolong kami Tuhan, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang memelihara kehidupan kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, mengucap syukur karena hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan, memberikan rezeki, memberikan kekuatan, memberikan tempat perlindungan, dan lebih daripada itu kami mengucap syukur karena hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bisa bersama-sama beribadah, menikmati dan merasakan hadirat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biar kiranya setiap firman yang kami dengar adalah perkataan-Mu sendiri yang menguatkan, melindungi, menyembuhkan, dan memulihkan serta membuka jalan di mana tidak ada jalan. Engkau yang tahu keberadaan kami, Engkau yang tahu kebutuhan kami, Engkau yang paling mengerti, bahkan Engkau sendiri Tuhan yang melakukannya bagi kami, karena Engkau kenal kami dan karena Engkau mengasihi kami. Dan biar kiranya firman yang kami dengar mendatangkan kekuatan, menjadi berkat, menjadi pemulihan dan kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berfirmanlah Tuhan, dan kami yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengucap syukur kalau hari ini kita bisa bersama-sama beribadah kembali.
Dan tentunya saya sangat bersuka cita dan selalu berdoa untuk saudara agar kiranya saudara tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat ya dalam new normal ini, tetap patuhi protokol kesehatan dan kita secepatnya pulih. Tuhan memberkati kita. Pada hari ini kita bersama-sama akan menikmati firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau berbicara, biar kiranya Dia berbicara bagi kita semua. Satu ayat berkata begini, saya akan bacakan bagi saudara di dalam Ulangan pasal yang ke-6. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, karena Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Bapak Ibu saudara-saudara, Allah mau menunjukkan bahwa Dia sangat sayang kepadamu, kepada kita semua. Itu sebabnya ungkapan sayang itu dikatakan Dia itu Allah yang cemburu. Kenapa begitu? Sebab Dia tidak suka kalau kita akhirnya tersesat, lalu kita cari Allah yang lain dalam tanda kutip, akhirnya kita jadi kecewa, putus asa, akhirnya kita musnah. Seringkali dia berkata, akulah Tuhan Allahmu, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, siapakah Tuhan Allah kita yang dikatakan jangan mencari Allah lain? Banyak yang dalam keadaan seperti sekarang ini, dalam keadaan yang tidak menentu, dalam keadaan yang sukar, dalam keadaan yang sulit, lalu seakan-akan mulai berpaling kepada Allah lain. Ada yang secara tidak langsung lalu menjadikan hartanya menjadi Allahnya. Sebab berpikir dalam keadaan seperti ini, apa yang aku miliki itu jauh lebih penting. Ada yang berpikir bahwa kesehatannya merupakan Allahnya, tanpa berpikir bahwa sumbernya itu dari mana. Atau dalam bentuk-bentuk lain, misalkan ada yang menjadikan pohon-pohon besar gitu ya menjadi Allahnya, karena mulai mempercayai di situ ada sesuatu, atau patung-patung, atau apapun lah yang merupakan dalam tanda kutip Allah lain. Bapak Ibu saudara, suatu pertanyaan awal untuk kita semua, siapakah Allahmu? Apakah dirimu, jabatanmu, hartamu, atau patung, atau pohon-pohon besar, atau mungkin keluargamu merupakan Allahmu yang menjadi sandaranmu? Ketahuilah, semua itu bisa berlalu dan bisa mengecewakan kalau bukan Allah kita, Allah yang hidup itu, Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita lanjutkan firman Tuhan. Kita akan baca dalam Keluaran pasal yang ke-16 ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Keluaran pasal 16 ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Bapak Ibu saudara, yang kita baca tadi, ya, itu mengingatkan suatu bangsa yang saat itu mau makan itu susah. Lalu Allah bilang sama Musa,
besok akan aku turunkan hujan roti. Nanti bangsa itu akan keluar berbondong-bondong semua, ambil pungut, cari pungut. Dan mereka harus mengambil sebanyak yang dia butuhkan untuk hari itu, karena tiap hari aku akan berikan. Dan akan kucoba apakah mereka itu taat atau tidak. Bapak Ibu Saudara, kita selalu bertanya, kenapa sih Allah kok harus coba-coba begitu? Ya aku ini kalau memang dia mau memberi kekuatan, berilah kekuatan. Sebenarnya bukan itu. Jadi Allah itu memberikan kita otoritas. Dia memberikan kita kesempatan untuk memilih, memberikan kita kesempatan untuk menentukan apa yang baik menurut kita. Dan kesempatan itu seringkali salah digunakan oleh setiap kita. Dan dalam hal ini Allah mau coba, dia kasih roti yang banyak. Ya, apakah masih setia untuk melakukan hukum-hukumnya? Bapak Ibu Saudara, hal itu sering banget terjadi dalam setiap kehidupan kita sehari-hari, bukan? Ada orang bicara begini, aku ketika hidup susah, aku sudah biasa, aku pasti tetap kuat, aku tetap beriman, aku sudah biasa susah. Wih, luar biasa kau. Artinya dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, ternyata dia tetap bertahan, tetap beriman, tetap mempercayai, seperti itu. Tetapi suatu ketika Tuhan berikan berkat berlimpah-limpah. Ternyata ketika dalam kesusahan dia bisa bertahan. Ketika dicoba dengan berkat yang berlimpah-limpah, lalu dia lupa segala-galanya. Lupa sama anak-anaknya, lupa sama istrinya, lupa sama keluarganya, dan juga lupa sama Tuhannya yang memberikan dia rezeki dan berkat itu. Bahkan dia lupa kalau nyawanya juga ada di dalam tangan Tuhan. Ada juga sebaliknya, dia sudah terbiasa hidup dalam kelimpahan. Dia mengucap syukur, Tuhan Engkau baik. Kalau nyanyi itu paling kencang. Kalau soal menyumbang juga tidak ragu-ragu untuk menyumbang, karena dia tahu Tuhan itu baik. Segala usahanya diberkati, segala jalannya itu dibuka bagi dia, semua menghasilkan. Luar biasa kalau bersaksi itu, waduh, kayaknya bergetar gitu ya. Memang betul Allah itu bisa melakukan itu. Suatu ketika diizinkan oleh Tuhan, ya dalam keadaan sulit, tiba-tiba semua jadi sulit. Usahanya merasa ini susah, itu susah. Ya, keluarga pun jadi susah. Ya, dia lalu mulai bertanya-tanya, di mana Tuhan? Di mana Allah yang aku sembah? Dia mulai bimbang. Dia mulai dengar-dengar bisikan-bisikan. Ya, wah, kau masih saja bertahan. Padahal temanmu yang di sana itu, dia sudah makmur karena dia sudah datang kepada, dalam tanda kutip, Allah yang di sana. Dia dengar juga ada cara-cara lain. Dia mulai bimbang hatinya. Imannya mulai goyah. Yang selama ini dia nikmati, dia lupa semuanya itu, bahwa Tuhan sudah melakukan bagi dia. Jadi ternyata Tuhan izinkan bahwa sesuatu itu terjadi, mungkin juga untuk mencobai sampai di mana kekuatan kita. Mungkin juga untuk kita kembali, dihangatkan kembali tentang kasih kita kepada Dia. Seperti yang dua contoh itu, bukan? Ketika diuji dengan kemiskinan dia bertahan, tetapi ketika diuji dengan kekayaan ternyata imannya runtuh. Atau sebaliknya,
Ketika dia berlimpah-limpah dia bisa mengucap syukur. Tapi ketika diuji dengan kesusahan, apalagi masa-masa sekarang ini bukan, di mana segala sesuatunya harus mulai direncanakan kembali, dia sudah mulai goyah, lalu mencari Allah lain, mencari sesuatu yang lain. Itu sebabnya Tuhan bilang, aku adalah Allah yang cemburu. Jangan ada Allah lain selain aku, atau kau kumusnahkan. Istilahnya, udahlah aku cabut sajalah, kau kembali aja ke rumah Bapa. Nah, seperti itulah kira-kira yang harus kita renungkan. Jadilah tetap kuat. Katakan, Tuhan, apapun yang kau izinkan terjadi, apakah saat-saat sulit, apakah saat-saat dalam keberkatan berlimpah-limpah, ataukah dalam keadaan sehat, ataukah dalam keadaan mungkin terganggu kesehatan, apakah mungkin dalam keadaan keluarga yang serba baik, atau sebaliknya. Namun ketahuilah Tuhan, aku tetap beriman kepada Engkau. Lalu Tuhan kasih jempol 2, luar biasa. Lakukan terus anakku, siap-siaplah, aku akan menjawab setiap urusanmu. Mungkin seperti itu bukan, kalau itu merupakan ujian. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi dikatakan, engkau akan kucoba. Kalau kita sudah tahu apa yang kita alami itu merupakan ujian, cobaan, niatlah supaya engkau lulus dalam ujian itu. Bukan teori doang, bukan cerita-cerita, tapi ini adalah ujian kehidupan, ujian yang harus kau jalani tiap hari sampai terbukti bahwa engkau benar-benar tangguh. Kita baca ayat berikutnya dalam Keluaran pasal yang ke-15, demikian firman Tuhan. Keluaran pasal 15 ayat yang ke-26, demikian firman Tuhan. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada setiap perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini salah satunya. Ketika ternyata dalam keadaan apapun didapati kita tetap setia, tetap beriman, dikatakan ketika engkau sungguh-sungguh mendengar, engkau melakukan, engkau tetap setia. Ketika engkau dalam keadaan di mana kesehatanmu terganggu, maka kata firman Tuhan, aku adalah Tuhan Allahmu yang menyembuhkan engkau. Bagaimana cara Tuhan melakukan mujizatnya? Itu saudara jangan tanya sama saya, karena Tuhan itu tidak pernah kehabisan cara untuk melakukan kehendaknya, melakukan kebaikan buat setiap kita. Apakah melalui obat yang kau makan, apakah melalui istirahatmu, ataukah engkau berdoa dan beriman, apapun yang engkau lakukan, Allah bisa bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kesembuhan ketika engkau dalam keadaan terganggu kesehatanmu. Sebab dikatakan, kalau engkau sungguh-sungguh, engkau mendengar, engkau melakukan, aku adalah Tuhan Allahmu yang menyembuhkan sakit penyakitmu. Itu adalah bukti dari efeknya dari yang kita lakukan sebelumnya. Ketika kita tetap kuat, kita tetap bertahan. Salah satu contoh, ketika engkau terganggu, engkau berdoa, lalu Allah siap untuk menolong engkau dengan caranya, sehingga engkau tetap sehat dan tetap kuat. Dalam hal yang lain juga begitu. Dalam setiap kebutuhan kita, awali dengan tetap beriman, tetap melakukan, tetap setia, maka
Allah juga dengan setia akan melakukannya bagi kita. Dan dalam hal itu, apa yang harus kita lakukan untuk bertemu dengan Dia? Yaitu dalam keseharian kita, dalam kita berdoa, dalam kita melalui masalah, juga itu bisa merupakan pertemuan kita kepada Allah, ataupun dalam pelayanan kita untuk melakukan kehendak-Nya. Apapun yang kita lakukan di dalam pekerjaan Tuhan, dalam tanda kutip, dalam apapun yang kita lakukan untuk kepada umat yang membutuhkan, biar kiranya hidup kita, biar kitanya apa yang kita lakukan, biar kiranya mereka bisa melihat Kristus melalui kehidupan kita. Artinya hidup kita menjadi berkah bagi orang lain. Apakah melalui waktu kita, melalui harta kita juga bisa, melalui perkataan kita, apapun yang bisa kita lakukan, itu merupakan pertemuan kita bersama dengan Dia. Dan terakhir saya akan bacakan dalam Mazmur pasal 37 ayat 3 dan 4, demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bapak Ibu Saudara-saudara, ternyata pemazmur berkata, percaya kepada Tuhan dan tetap lakukan yang baik. Tunjukkan kebaikan hatimu, tunjukkan kelemah lembutanmu kepada semua orang, baik kepada keluargamu, kepada temanmu. Lakukan yang terbaik dan bergembiralah di dalam Tuhan, sebab Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang menjadi keinginanmu, apa yang mungkin selama ini menjadi doamu, apa yang mungkin selama ini menjadi pergumulanmu. Dan itu saatnya, saat kita melakukan, saat kita tunjukkan, saat kita tetap setia melakukan, ketahuilah, siap-siaplah bahwa Tuhan akan segera menjawab semuanya itu. Karena seakan-akan kita sudah mempersiapkan diri. Berkali-kali saya seringkali katakan, kita percaya bahwa Tuhan itu berkuasa. Kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan itu sanggup menyelesaikan apapun bagi kita. Bahkan yang tidak ada sekalipun jadi ada, Dia itu sanggup. Namun pertanyaannya bukan sekedar kita percaya kepada Tuhan, apakah Tuhan juga percaya kepada kita untuk memberikan semua kebaikannya. Dan mulai hari ini, mari kita membenahi diri, mari kita siap-siap, karena Dia juga sudah siap untuk melakukan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama kita berdoa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pada hari ini sekali lagi Engkau menunjukkan, Engkau menyampaikan isi hatimu kepada setiap kami. Dan kami mengerti, kami paham, dan mulai saat ini Tuhan, kami tidak lagi mengeluh, kami tidak lagi bimbang, sebab Engkau sendiri sudah mempersiapkannya bagi kami. Biar kiranya apapun yang ingin Kau uji, itu mendatangkan kebaikan. Dan kami mengerti semuanya itu justru segala-galanya itu untuk kebaikan kami. Dan pada hari ini Tuhan, biar kiranya firman itu memberikan kekuatan kepada setiap kami. Kami berdoa untuk setiap kami yang saat ini ikut bersama-sama beribadah. Dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau lawati mereka. Engkau tahu, Engkau mengerti setiap kehidupan, setiap kebutuhan kami selama kami di dalam dunia ini. Dalam setiap kegiatan aktivitas, dalam usaha mata pencarian mereka, Engkau memberkati. Mereka yang berdagang, Engkau berkati barang-barang dagangan mereka Tuhan. Mereka yang bekerja, tempat
tempat di mana Engkau taruh umat-Mu, Engkau berkati tempat itu. Biar kiranya keberadaan mereka itu bagaikan garam dan terang di dalam dunia ini. Hikmat, marifat, dan wibawa surgawi menyertai mereka yang bekerja. Malaikat Tuhan akan menjadi asisten pribadi-Mu. Anak-anak kami yang masih sekolah, mereka yang masih kuliah, Tuhan berikan hikmat dan akal budi. Berkati orang tuanya, cukupi biaya-biaya kuliah dan sekolah mereka. Yang sudah tidak bekerja sekalipun Tuhan, dari tempat ini kami berdoa, Engkau cukupi dengan cara-Mu yang ajaib. Berkati saudara-saudaranya, anak-anaknya, mantu-mantu sampai cucu-cucunya diberkati oleh Engkau karena umat-Mu yang setia. Demikian juga Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap aktivitas kami sepanjang minggu ini. Kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Berikan kekuatan, berikan hikmat, berikan kesehatan, berikan umur panjang. Biar kiranya kami bisa terus bersama dengan Engkau melakukan yang terbaik, menjadi saksi-Mu, menjadi berkat dimanapun kami berada, sebab Engkau memberikan kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dengan iman, dengan percaya, dengan ucapan syukur, dengan sukacita, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Dalam kamar ini membuatku diam dan terpaku. Sayup terdengar kembali, lonceng gereja mengetuk hati yang beku ini. Ingin rasanya langkahkan kaki, bersembah sujud di altar gereja, berdoa dan memohon, terangi jalanku, hitam dan gelap